Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan, saya Diva Dara Meretila dengan NPM 23011030100107 dari Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Syahkuala. Di sini saya akan memaparkan materi yang terkait dengan siklus audit penggajian dan personalia. Nah, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai saja pemaparan materinya. Nah, jadi siklus penggajian dan personalia merupakan suatu rangkaian aktivitas bisnis yang terjadi secara berulang, berkaitan dengan penerimaan, pengelolaan, dan pembayaran tenaga kerja dalam suatu organisasi. Siklus ini itu mencakup semua proses yang dimulai dari penerimaan karyawan baru, pencatatan jam kerja, perhitungan gaji, dan potongan, juga pembayaran upah, hingga pencatatan akuntansi dan pelaporan pajak. Jadi, siklus ini itu merupakan sebuah rangkaian aktivitas yang terjadi secara rutin dan berulang dalam suatu perusahaan dan juga berkaitan dengan proses pengolahan data atau informasi dalam rangka pengolahan sumber daya manusia yang efektif. Tujuan dari audit siklus penggajian dan personalia itu sendiri adalah untuk memastikan bahwa seluruh transaksi dan saldo akun yang berkaitan dengan penggajian telah terjadi secara lengkap, akurat, serta diklasifikasikan dengan benar, diotorisasi secara sah, dicatat pada periode yang tepat, diringkas dan diposting secara benar ke buku besar, serta disajikan secara wajar dalam laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum. Intinya, tujuan umum dari audit siklus penggajian dan personalia itu untuk memastikan bahwa saldo akun dan transaksi penggajian telah dinyatakan secara wajar, sesuai dengan standar akuntansi, dan menilai apakah pengendalian internal dalam perusahaan terkait dengan siklus penggajian dan personalia itu telah efektif dalam mengurangi dan mencegah salah saji atau kecurangan dalam perusahaan. Selanjutnya terdapat transaksi dan akun yang berpengaruh dalam siklus penggajian dan personalia. Nah, transaksi yang pertama itu ada penggajian. Transaksi penggajian ini merupakan seluruh aktivitas yang berkaitan dengan pembayaran serta pemberian imbalan kepada karyawan atas jasa-jasa yang telah mereka berikan kepada perusahaan dalam kegiatan operasional perusahaan. Transaksi ini itu meliputi perhitungan gaji pokok, perhitungan lembur, tunjangan, potongan pajak, dan iuran sosial, hingga pembayaran bersih kepada karyawan. Adapun akun yang berpengaruh itu yang pertama ada akun kas, di mana akun kas akan berkurang ketika perusahaan itu membayar gaji kepada karyawan. Lalu ada juga akun persediaan, yaitu eh, di mana biaya tenaga kerja langsung akan dimasukkan ke dalam akun persediaan barang dalam proses, dan juga biaya tenaga kerja tak langsung akan dimasukkan ke dalam beban overhead pabrik. Sehingga dengan demikian, penggajian akan memengaruhi akun persediaan karena sebagian biaya tenaga kerja akan dikapitalisasi ke dalam nilai barang yang sedang atau telah diproduksi oleh perusahaan. Lalu selanjutnya terdapat berbagai kewajiban terkait penggajian. Misalnya itu pembayaran PPh Pasal 21, JHT, BPJS, angsuran pinjaman karyawan, dan juga dana pensiun. Transaksi yang kedua yang berpengaruh itu ada hutang yang timbul berkenaan dengan gaji. Nah, perusahaan juga sering memiliki kewajiban yang muncul karena belum melaksanakan pembayaran terhadap hak-hak yang dimiliki oleh karyawan pada akhir periode akuntansi. Akun yang berpengaruh dalam transaksi ini itu yang pertama kas, di mana akun kas akan berkurang ketika perusahaan telah melunasi dan membayar kewajiban gaji, juga iuran sosial atau tunjangan
kepada karyawan maupun pihak ketiga. Lalu ada juga beban akrual yang digunakan untuk mencatat kewajiban perusahaan yang timbul akibat beban yang telah terjadi tetapi belum dibayar oleh perusahaan. Misalnya iuran pensiun, iuran BPJS, tunjangan cuti, dan juga bonus karyawan. Nah, selanjutnya itu ada fungsi bisnis dan dokumen yang terkait dengan siklus penggajian dan personalia. Fungsi yang pertama itu sumber daya manusia dan perekrutan. Nah, Departemen SDM itu memiliki tanggung jawab untuk merekrut, juga menyeleksi dan mempekerjakan karyawan baru sesuai dengan kebutuhan organisasi. Sehingga dokumen yang terkait dengan fungsi ini itu yang pertama ada catatan SDM, lalu juga ada formulir otorisasi pemotongan, dan juga formulir otorisasi tingkat pembayaran. Nah, fungsi yang kedua itu selanjutnya ada pencatatan waktu dan persiapan penggajian, di mana fungsi ini itu memastikan bahwa gaji karyawan telah dibayar secara benar, berdasarkan dengan jam kerja atau upah yang telah disepakati dan disetujui oleh manajemen. Dokumen yang terkaitnya itu yang pertama ada kartu waktu kerja, file transaksi penggajian, daftar penggajian, dan juga file induk penggajian. Fungsi yang ketiga selanjutnya ada pembayaran gaji, di mana setelah gaji itu dihitung dan diverifikasi, maka selanjutnya bagian keuangan akan bertanggung jawab dalam melakukan pembayaran kepada karyawan, baik secara langsung maupun dengan transfer. Dokumen yang terkait dengan fungsi ini itu yang pertama ada cek gaji, lalu ada juga rekonsiliasi rekening bank penggajian. Fungsi yang keempat dan yang terakhir itu ada penyiapan SPT pajak, penggajian, dan pembayaran pajak. Di mana perusahaan itu akan menyiapkan dan menyetorkan pajak penghasilan karyawan dan pajak pemberi kerja kepada instansi pemerintah. Dokumen yang terkait dengan fungsi ini itu ada formulir W2 dan juga SPT pajak penghasilan. Nah, jadi keempat fungsi bisnis ini itu berjalan secara berurutan dan juga saling melengkapi. Dan setiap fungsi itu memiliki dokumen serta catatan dan otorisasi yang tersendiri yang harus diaudit oleh auditor untuk memastikan bahwa eh, transaksi itu telah akurat. Selanjutnya, terdapat pengendalian internal dalam siklus penggajian dan personalia. Pengendalian internal yang pertama itu dapat dilakukan dengan pemisahan tugas yang memadai. Jadi, fungsi penggajian harus dilakukan dan tetap independen. Artinya, fungsi penggajian ini harus terpisah dari Departemen Sumber Daya Manusia yang memiliki wewenang untuk melakukan menambah dan mengurangi jumlah karyawan. Dengan begitu, perusahaan dapat mengurangi kemungkinan adanya karyawan fiktif. Lalu yang kedua, ada otorisasi yang tepat. Jadi perubahan tarif, juga perubahan lembur, dan penambahan atau penghapusan karyawan itu hanya dapat dilakukan oleh pihak yang berwenang. Pengendalian internal yang selanjutnya itu dapat dilakukan dengan dokumen dan catatan yang lengkap. Ini termasuk kepada bukti waktu kerja, daftar gaji, dan laporan otorisasi. Pengendalian internal selanjutnya dapat dilakukan dengan pengendalian fisik atas aset dan catatan. Jadi, akses terhadap sistem pembayaran dan cek harus dibatasi dan dilakukan oleh pihak yang berwenang, yaitu bagian keuangan untuk melakukan pembayaran gaji kepada karyawan. Pengendalian internal yang terakhir itu dapat dilakukan dengan pemeriksaan independen.
Artinya, perhitungan gaji itu diverifikasi ulang oleh pihak lain untuk memastikan akurasi pembayaran. Nah, selanjutnya terdapat asersi dan tujuan audit penggajian dan personalia. Yang asersi dan tujuan yang pertama itu ada keterjadian. Artinya, semua transaksi penggajian itu yang dicatat benar-benar telah terjadi. Artinya, pembayaran dilakukan kepada karyawan yang sah dan benar-benar bekerja di perusahaan. Lalu yang kedua ada kelengkapan. Artinya semua transaksi penggajian yang terjadi selama periode akuntansi telah dicatat seluruhnya dalam laporan keuangan. Sehingga laporan laba rugi itu akan mencerminkan laba yang sesungguhnya. Asersi yang ketiga itu ada akurasi, di mana jumlah yang dicatat, termasuk gaji kotor, potongan pajak, dan tunjangan, itu dihitung dengan benar sesuai dengan tarif dan ketentuan yang berlaku dalam perusahaan. Asersi yang keempat itu ada peringkasan dan posting yang benar. Artinya, total penggajian dan potongan harus diringkas dengan benar dalam jurnal penggajian dan kemudian diposting ke buku besar secara akurat. Asersi selanjutnya yang kelima itu ada klasifikasi. Nah, jadi transaksi penggajian harus diklasifikasikan ke dalam akun yang sesuai. Misalnya, tenaga kerja langsung itu dimasukkan ke biaya produksi dan tenaga kerja tidak langsung itu dimasukkan ke dalam beban operasional. Asersi yang keenam yaitu ketepatan waktu. Artinya, transaksi penggajian harus dicatat dalam periode akuntansi yang benar, jadi tidak dimajukan atau ditunda agar tidak memengaruhi laba bersih perusahaan. Selanjutnya, asersi yang terakhir itu ada penyajian dan pengungkapan. Artinya, semua beban gaji, utang gaji, pajak penggajian, dan kewajiban tunjangan itu telah dan eh, tep- diungkapkan secara tepat dalam laporan keuangan perusahaan. Selanjutnya, kita masuk ke proses audit siklus penggajian dan personalia. Jadi untuk siklus penggajian dan personalia ini terdiri dari 5 proses audit. Yang pertama itu dengan eh, identifikasi risiko bisnis klien yang mempengaruhi penggajian. Jadi, dalam tahap pertama ini, auditor itu dapat menilai faktor-faktor eksternal dan internal perusahaan yang dapat menimbulkan salah saji material atau pelanggaran hukum dalam akun penggajian dan personalia. Tahap yang kedua yaitu menetapkan materialitas kinerja dan menilai risiko inheren. Nah, tahap ini dapat membantu auditor dalam menentukan sejauh mana auditor perlu mencari bukti dan seberapa besar salah saji eh, yang terdapat dalam perusahaan itu masih di masih dapat diterima. Proses yang ketiga yaitu dengan menilai risiko pengendalian dan melakukan pengujian terkait. Nah, jadi terdapat auditor dapat melakukan 2 jenis pengendalian. Yang pertama itu pengendalian pengujian pengendalian. Pengujian pengendalian adalah prosedur audit yang dirancang untuk mengevaluasi efektivitas desain dan pelaksanaan pengendalian internal perusahaan dalam mencegah atau mendeteksi salah saji material. Pengujian yang kedua adalah pengujian substantif, yang mana artinya prosedur audit yang dirancang untuk mendeteksi salah satu material pada laporan keuangan, baik
yang disebabkan oleh kesalahan maupun kecurangan. Tahap yang keempat adalah melakukan prosedur analitis substantif. Nah, ini merupakan prosedur audit yang dilakukan dengan membandingkan hubungan logis antara data keuangan dengan data non-keuangan untuk menilai kewajaran saldo akun transaksi. Tahap yang kelima dan terakhir adalah dengan merancang dan melaksanakan pengujian rincian saldo akun kewajiban dan beban. Tahap ini bertujuan untuk memastikan saldo akun tersebut benar, lengkap, dan telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Selanjutnya, pengujian pengendalian. Jadi, pengujian pengendalian ini merupakan prosedur audit yang dirancang untuk mengevaluasi efektivitas desain dan pelaksanaan pengendalian internal dalam mencegah atau mendeteksi salah saji material pada laporan keuangan. Adapun prosedur pengujian pengendalian umum berdasarkan tujuan audit siklus penggajian dan personalia, yaitu pertama, dari tujuan keterjadian, yaitu dapat dilakukan dengan memeriksa catatan penggajian untuk indikasi persetujuan pembayaran. Selanjutnya, untuk tujuan kelengkapan, itu dapat dilakukan dengan memperhitungkan urutan pemeriksaan penggajian. Untuk tujuan akurasi, dapat dilakukan dengan memeriksa catatan penggajian untuk otorisasi. Selanjutnya, untuk tujuan peringkasan dan posting dapat dilakukan dengan memeriksa laporan total ringkasan untuk indikasi bahwa perbandingan telah dibuat. Selanjutnya, untuk asersi klasifikasi, auditor dapat meninjau bagian akun dan memeriksa indikasi verifikasi internal. Untuk asersi ketepatan waktu dapat dilakukan dengan periksa prosedur manual dan amati saat perekaman berlangsung. Dan untuk tujuan yang terakhir yaitu untuk penyajian dapat dilakukan dengan memeriksa dan mengidentifikasi ketentuan utama dalam kontrak dan rencana kompensasi juga bonus. Selanjutnya, ada pengujian substantif dalam siklus audit penggajian dan personalia. Nah, pengujian seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa pengujian substantif merupakan prosedur audit dia yang dirancang untuk mendeteksi salah satu material pada laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kesalahan maupun kecurangan. Adapun prosedur pengujian substantif ini dapat dilakukan dengan meninjau jurnal penggajian, buku besar, dan catatan pendapatan penggajian untuk transaksi atau jumlah besar atau tidak biasa. Ini dapat dilakukan untuk asersi keterjadian. Untuk asersi kelengkapan dapat dilakukan dengan mencocokkan pengeluaran dalam jurnal penggajian dengan pengeluaran pada laporan bank penggajian. Untuk asersi akurasi dapat dilakukan dengan menghitung ulang jam kerja dari catatan waktu serta menghitung ulang gaji kotor dan gaji bersih. Untuk asersi peringkasan dan posting dapat dilakukan dengan menguji keakuratan administrasi, yaitu dengan melakukan pencatatan jurnal penggajian dan menelusuri posting ke buku besar dan berkas induk penggajian. Untuk asersi klasifikasi dapat dilakukan dengan membandingkan klasifikasi dengan bagian akun atau prosedur manual. Untuk asersi ketepatan waktu, pengujian substantif ini dapat dilakukan dengan membandingkan tanggal pembayaran dalam jurnal penggajian dengan tanggal pada cek yang dibatalkan atau setoran langsung dan catatan waktu, serta membandingkan tanggal pada cek dengan tanggal cek tersebut diproses di bank. Untuk asersi penyajian dapat dilakukan dengan melacak informasi tentang ketentuan dalam kontrak dan rencana kompensasi juga bonus ke berkas pengungkapan bendahara. Selanjutnya, pengujian dilakukan juga dengan analitis substantif.
Nah, pengujian analisis substantif ini merupakan prosedur audit yang dilakukan untuk membandingkan hubungan logis antar data keuangan dan non-keuangan untuk menilai kewajaran saldo akun atau transaksi. Untuk audit siklus penggajian dan personalia, uji analisis substantif ini dapat dilakukan dengan yang pertama itu membandingkan total total saldo beban gaji dengan tahun-tahun sebelumnya. Ini dapat dilakukan dengan menyesuaikan dengan tarif gaji kenaikan volume. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi salah saji pada akun beban gaji, misalnya itu pengeluaran yang tidak sah atau tidak dicatat. Yang kedua, dengan membandingkan proporsi biaya tenaga kerja langsung sebagai presentase penjualan dengan tahun-tahun sebelumnya. Tujuannya yaitu untuk menemukan kesalahan dalam klasifikasi biaya. Misalnya itu, biaya administrasi dicatat sebagai tenaga kerja langsung atau sebaliknya. Yang ketiga, dengan membandingkan beban komisi sebagai presentase dari penjualan dengan tahun sebelumnya. Ini dapat membantu auditor untuk menguji kelengkapan dan keakuratan beban komisi serta kewajiban komisi yang masih harus dibayar oleh perusahaan. Yang keempat, analisis substantif ini dapat dilakukan dengan membandingkan beban pajak gaji sebagai persentase dari total gaji dengan tahun sebelumnya. Ini dilakukan dengan menyesuaikan dengan tarif pajak yang baru. Tujuannya yaitu untuk mengidentifikasi salah saji pada beban pajak gaji atau kesalahan perhitungan kewajiban pajak perusahaan. Yang kelima, itu dapat dilakukan dengan membandingkan saldo akun kewajiban pajak gaji dengan tahun sebelumnya. Hal ini dapat menguji apakah kewajiban pajak gaji pada akhir periode sudah diakui dengan benar. Nah, yang terakhir itu terdapat kecurangan dalam siklus penggajian dan sumber daya manusia atau personalia. Jadi, dalam siklus penggajian dan sumber daya manusia ini dapat terjadi berbagai jenis kecurangan dikarenakan transaksi penggajian dan personalia itu dilakukan secara rutin dan berulang oleh perusahaan. Adapun kecurangannya itu yang pertama adanya karyawan fiktif. Terjadi ketika pembayaran gaji diberikan kepada orang yang tidak bekerja lagi dalam perusahaan. Nah, untuk mendeteksi kecurangan ini, auditor dapat membandingkan nama-nama karyawan pada cek yang dibatalkan atau rekening tempat gaji disetorkan dengan catatan waktu dan catatan lainnya untuk memastikan tanda tangan yang sah dan kewajaran pengesahan. Lalu, jenis kecurangan yang kedua itu ada jam kerja palsu. Ini terjadi ketika karyawan melaporkan jam kerja yang lebih banyak daripada jam kerja yang sebenarnya telah mereka lakukan. Untuk mendeteksi kecurangan ini, itu dapat dilakukan dengan membandingkan total jam kerja yang tercatat dalam sistem penggajian dengan catatan waktu yang bersifat independen, seperti yang dimiliki oleh bagian pengendalian produksi. Kecurangan yang ketiga adalah laporan pengeluaran yang fiktif. Pemalsuan laporan pengeluaran oleh manajemen dapat menjadi indikator pengabaian pengendalian internal dan potensi penipuan di area lain. Jadi, auditor harus melakukan pengujian dengan memverifikasi persetujuan yang tepat dan tujuan pengeluaran tersebut, serta memeriksa tanda terima pendukung dan menentukan apakah penggajian biaya tersebut telah sesuai dengan pedoman perusahaan.
Nah, dari materi yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa audit siklus penggajian dan personalia ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh proses pembayaran gaji, tunjangan, serta kewajiban terkait karyawan telah dilakukan secara sah, akurat, dan sesuai dengan kebijakan serta peraturan yang berlaku. Melalui penilaian risiko, pengujian pengendalian internal, dan pengujian substantif, auditor dapat menilai keandalan sistem penggajian perusahaan, mendeteksi kemungkinan kecurangan seperti karyawan fiktif atau jam kerja palsu, serta memastikan bahwa laporan keuangan telah menyajikan informasi penggajian secara wajar, lengkap, dan dapat dipercaya. Nah, sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Semoga informasi yang sebelumnya saya paparkan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.